Bismillahirrahmanirrahim. Panji, telah lama aku terpesona dengan keindahan Nusantara, kekayaan alam dan juga masyarakatnya. Biar aku pinta, serahkan padaku. Kelana, untuk apa kita terus-menerus bertikai? Untuk apa kita terus-menerus berperang? Bukankah peperangan yang paling berat adalah mengalahkan diri sendiri? Kelana, lebih baik kita bersatu, menyatukan perbedaan untuk membangun peradaban yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Setelah Partai Amanat Nasional Jawa Tengah memprediksikan PAN akan mengusung Ganjar Pranowo di bursa Capres 2024, kini Ganjar kembali bersuara. Di salah satu podcast di channel YouTube, Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya menyerap ilmu dan pengalaman politik dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri. Ganjar juga menceritakan sejarahnya bergabung ke PDI Perjuangan. Ia mengatakan menjadi bagian dari partai berlogo banteng itu, yakni adalah sejak tahun 1992. Saya itu sudah gabung dengan PDI sejak tahun 1992, saat saya masih mahasiswa di Jogja. Waktu itu masih PDI, belum PDIP. Perlu diketahui bahwa PDI dan PDIP itu adalah pergantian nama. Kalau sebelum kemerdekaan itu namanya PNI, Partai Nasional Indonesia, namanya PNI. Setelah kemerdekaan beralih menjadi PDI. Terus setelah reformasi kalau nggak salah, itu berubah lagi menjadi PDIP. Lanjut ya. Saya sudah mulai ikut kampanye, bertemu Suryadi, Pak Wi, dan lainnya. Nggak pernah saya lupakan kata Ganjar Pranowo di podcast itu. Dikutip dalam keterangan tertulis hari Selasa 6 Desember 2022. Kecintaannya pada PDIP berlanjut saat Ganjar merantau ke Jakarta tahun 1999. Saya ke Jakarta saat itu saya bukan siapa-siapa. Karena senang dengan PDIP, jadi saya sering main ke rumah Ibu Megawati di Kebagusan. Setiap sore saya nongkrong dengan teman-teman di Kebagusan. Dan kalau nongkrong, ya di dapurnya Ibu Megawati, ucap Ganjar. Ternyata kebiasaan nongkrong di dapur Megawati itu membuat sosok Ganjar mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman tentang politik. Ia juga sering bertemu dengan Bapak Taufik Kimas dan juga memberikan obrolan atau berdiskusi di situ tentang politik ataupun perkembangan-perkembangan negara. Ya, selama saya nongkrong di dapur, diskusi bareng teman-teman, bareng Mas Taufik, banyak pengalaman yang saya dapatkan dari mereka. Biasanya setelah selesai diskusi, beliau menanyakan ke kita-kita yang ada di situ. Jadi Pak Taufik
Kimas ini menanyakan kepada Ganjar, kepada teman-temannya yang sedang diskusi di situ, yang sedang diskusi bareng. Ganjar, kamu datang ke sini ongkos bus habis berapa? 100.000. Yang lain berapa? 150.000. Kemudian Mas Taufik memberikan uang ke teman yang bawa ongkos 150 itu 100.000 dan ke Pak Ganjar 50.000. Lantas Ganjar pun bertanya, kenapa dikasih dan hanya separuh? Beliau menjawab, Ganjar, gini nih caranya gotong royong. Menurut Ganjar itu salah satu pelajaran dari Mas Taufik yang selalu beliau ingat ketika main di Kebagusan. Jadi saking seringnya nongkrong di dapur Megawati, selain mendapatkan ilmu politik, mendapatkan pengalaman dari para senior-senior PDIP, Ganjar juga sampai hafal betul masakan paling enak dari Presiden RI yang kelima itu, yakni adalah mie rebus. Setiap ia datang bersama teman-temannya selalu makan masakan itu. Dia juga mengatakan bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga datang setiap malam ke rumah ibu, tepatnya jam 10 malam. Gus Dur selalu meminta dibuatkan 2 mie instan sekaligus, ujar Ganjar Pranowo. Selain itu, Ganjar juga mengungkapkan perjalanan karir politiknya. Salah satunya yakni adalah beliau dipercayai menjadi bagian dari badan diklat partai PDIP dan berkeliling se-Indonesia untuk memberikan pengarahan pada kader. Kemudian pada 2004, Ganjar ditugaskan maju sebagai calon anggota DPR RI, dibantu oleh Mas Soni Keraf, Mas Pranomo Anung untuk maju DPR. Belum genap 2 periode menjabat DPR, Ganjar disuruh maju menjadi gubernur Jateng. Bu Mega, Pak Taufik, Kimas, dan keluarga besar PDIP terjun langsung untuk mendukung Ganjar. Beliau juga mengatakan bahwa Ibu Puan Maharani juga turut terjun untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Bahkan menurut Pak Ganjar, Ibu Puan ini menjadi Panglima Tempur pemenang Ganjar Pranowo. Di salah satu podcast ini Ganjar menceritakan banyak sekali pengalamannya, sejarahnya masuk ke PDIP, dan juga sampai beliau menjadi gubernur itu tidak lepas dari dukungan Pak Taufik, Bu Mega, Jadi tidak diragukan lagi Pak Ganjar ini sangat dekat dengan PDIP, dekat dengan Bu Mega. Maka tidak heran jika ada partai-partai yang ingin mengusung dia, Tadinya ada Nasdem, masuk bursa capres Nasdem juga. Baru-baru ini juga masuk bursanya Partai Amanat Nasional Jawa Tengah, Tapi beliau selalu mengatakan bahwa beliau ini adalah kader partai. Beliau adalah petugas partai yang harus tunduk kepada pimpinannya, termasuk pemilihan atau untuk maju ke Pilpres 2024. Mungkin itu dari News University kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Mas Ganjar ini kok begitu loyalnya dengan PDI Perjuangan? Mas, saya itu lahir di PDI Perjuangan. Kekuasaan ngebet. Kekuasaan yang saya pahami itu kalau sudah seperti itu Gusti Allah Mas urusannya. Sukses kaderisasi menurut saya harus saya banggakan sendiri adalah PDI Perjuangan. Jadi kebanggaan saya hari ini itu. Bu Mega sukses membuat kaderisasi. Kita bangga sebagai kader PDI Perjuangan. Mas, aku kan 2 periode di DPR RI, Mas. Belum selesai, Mas, periode kedua. Langsung kamu maju ke Jawa Tengah. Lawannya incumbent, popularitas saya sedikit, proyek partai. Mbak Puan Panglima Tempurnya. Bu Mega ikut kampanye saat itu. Tidak saya pungkiri, Mas Taufik bantu. Saya itu belajar sebuah kesabaran perjuangan dari Bu Mega.